kita dapat kabar dari lab di Singapura karena 2 minggu sebelumnya kita ada kemonya dia dan ambil sum-sum tulang belakangnya, sampling. Saya yang bawa sendiri ke lab di Singapura dan kami selalu setelah 2 minggu prosesnya lab di Singapura menyatakan bahwa Sabina sudah dideklar sembuh total. Cuma selama 2 tahun itu perjalanan kita ya memang luar biasa banget. Kalau boleh dibilang mujizat banget, miracle banget. Istilahnya kayak uang pun kalau boleh dibilang ya kita nggak ada uang gitu. Tapi sampai sekarang udah sekitar 1 miliar itu semua di cover gitu. Jadi kalau boleh saya cerita dari awal gimana caranya, gimana dia kena cancer, terus gimana perjalanannya, mungkin bisa kita mulai lihat aja. Ini Sabina beberapa hari sebelum, jadi kalau boleh mungkin gambarnya kurang jelas ya, bibirnya tuh udah mulai agak bengkak, matanya udah agak bengkak, terus kakinya tuh kalau agak kelihatan, dia kan pakai celana panjang, memar kayak kepentok. Jadi ini di rumahnya orang tua saya di Galaksi, di depan rumahnya lagi main sepeda. Sepedanya pun kalian tahu, sepedanya punyanya Janik. Baru dikasih beberapa hari sebelum dia masuk rumah sakit. Ini baru pertama kali ini naik. Jadi dikasih sepeda, dia lagi seneng banget. Tapi ini nggak mau makan, perutnya buncit. Ternyata kita akhirnya udah kita ke dokter aja deh. Kita ke dokter, disuruh cek lab. Kita cek lab, akhirnya habis cek lab, ini hari pertama. Habis cek lab, dokter langsung manggil kita ke rumah jam 9 malam. Kamu langsung ke Hermina. Jadi dari rumah dokter sama rumah saya dekat. Sama Hermina Galaksi itu cuma 5 menit lah. Kita ada apa ini, ada apa? Kamu di sana, nanti pokoknya di sana udah disiapin ICU. Kok ke ICU dok? Iya soalnya ini pokoknya ada kelainan darah lah. Dia cuma ngomong kelainan darah awalnya. Kita panik. Terus yang sebenarnya bikin panik banget tuh, Leti udah nangis. Saya nyetir itu 5 menit terlama dalam hidup saya. Padahal cuma dari rumah dokter ke Hermina itu cuma 5 menit lah, nggak nyampe lah sebenarnya. Itu 5 menit terlama dalam hidup saya. Dia di belakang nangis, sampai dia cuma begini, "Mami jangan nangis dong, aku jadi sedih." Saya yang istilahnya harus tegar, tapi nggak tahan juga. Akhirnya nangis. Yang saya pikirin cuma gini, jujur uang di dompet saya tinggal 100.000, disuruh ke ICU. Padahal sebelumnya kan waktu itu saya ya jual beli mobil, cuman kan lagi yang 2015 udah mulai beginilah, udah mulai agak-agak ini. Istri saya kerja di Celebrity Fitness, dia ngomong gini, "Yang gajian masih 2 hari lagi nih, gimana nih? Ini tinggal 100.000, kamu buat kamu aja besok." Disuruh ke ICU. Waduh, itu kayaknya, mikir gimana ini. Itu udah nggak mikir macam-macam. Akhirnya terus saya telepon ibu saya. Ibu saya bilang, "Udah kamu jemput mama dari rumah." Saya jemput dulu karena rumahnya kita satu komplek Galaksi, cuma beda klaster lah. Saya yang di perumahan yang agak lamanya, mama saya di klaster yang agak baru. Kita ke situ yang hari pertama itu kalau agak terang, bukan yang tadi yang ini, itu kelihatan ada memar di kaki sini. Itu kelihatan ada memarnya. Ini di ICU, dan sebagai orang awam itu kita ngeliat anak kita kayak gitu, aduh bener-bener sakit. Terus kita bingung gimana segala macam. Tiba-tiba sepupu saya telepon, "Lu anak lu kenapa?" Kayak gini. Udah pokoknya nggak usah pikirin soal biaya, urus anak lu aja. "Oh iya, kalau mau urus apa-apa gue udah transfer ke lu." Ternyata
Saya lagi bingung mikirin, ternyata udah ada yang nyiapin gitu. Ya kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa gerakin gitu. Ternyata mama saya ngubungin tante saya ngubungin ibu saya ya. Itulah, jadi ini hari pertama. Ini pun cuma Leti yang nungguin karena ICU. Saya pulang jam 3 pagi. Saya pulang jam 3 pagi ke rumah. Tadinya sih mau doa, cuman nggak bisa. Jadi saya di kamar karena ada adiknya dia di rumah. Kan jadi pas pada tahu dia sakit masuk ICU, semua pada ngumpul tuh tiba-tiba. Ngumpul kecuali mama papanya, karena mama papanya kan lagi di Manado, tinggalnya di Manado. Kalau adiknya di sini, adiknya pulang ke rumah. Ada adiknya dia di rumah, saya di kamar, saya kunci pintu. Tadinya saya mau doa, cuma ternyata nggak bisa. Akhirnya saya cuma bisa setel lagu Yohani. Saya berlutut di ranjang. Saya cuma nangis 1 jam. Istilahnya yang dulu saya kasar, saya keras, saya suka berantem, sampai pernah polisi aja saya suruh lepas ragam. Saya mau berantem sama kamu, bukan sama polisi, kamu lepas ragam kamu, kita berantem. Sampai saya gituin. Segitu kerasnya saya. Orang mau bawa senjata apa, kalau saya udah emosi, saya nggak mikir. Tapi dengan kejadian ini, seorang Sando yang istilahnya keras, sama siapa aja saya lawan, saya berani. Kalau saya benar, tatoan, badan gede, bisa berlutut sampai nangis. Itu Tuhan banget. Sampai 1 jam saya nangis, saya cuma bisa ngomongin sama Tuhan. Mau kamu apa lagi Tuhan sama saya? Karena sebelum Sabina sakit, beruntun. Jadi papa tahun 2013 sakit, harus ganti klep jantung lah segala macam. Terus mama stroke juga 2014, nah 2015 dia. Jadi beruntun, saya tanya lagi, Tuhan mau kamu apa sama hidup saya? Kamu mau apa lagi? Karena jujur saya baru dekat sama Tuhan 2011, tapi kok kayak gini ya? Memang awalnya dikasih Sabina, kita nikah 2007, nunggu anak kok nggak dapat. 2011 saya dekat sama Tuhan, mau ikut komsel. Baru berapa bulan ikut komsel, nanti hamil, ada nikah senang. Kayaknya senang gitu, tapi tiba-tiba kok makin kesini makin ikut Tuhan kok makin gini ya gitu. Jujur marah sama Tuhan, maunya apa sih gitu? Kalau orang tua, ya udahlah udah tua lah ya gitu. Tapi ini anak gitu. Kita udah nunggu, kita dikasih, tapi sekarang kayak gini. Lagi nangis sambil nanya, saya cuma dikasih gambaran. Lagi mau menangis kita sambil nanya sama Tuhan. Tiba-tiba saya cuma ngeliat saya diri di depan mimbar. Saya ingat pakai batik warna hijau, kacamatanya frameless. Saya cuma lagi begini. Saya langsung berhenti nangis gini. Kenapa enggak yang lain Tuhan, bisnismen gitu atau apa gitu? Agak nego sih, tapi akhirnya ya udah deh, kalau emang gitu ya. Sejak saat itu, waktu itu saya cuma doa, mulai saat ini saya nggak tahu gimana caranya saya bisa di titik itu, tapi saya percayakan semuanya sama Tuhan. Dan mungkin ini awalnya kali ya. Nanti mungkin saya harus beli batik hijau. Ya jadi, nah ini hari pertama kita pindah ke rumah sakit PIK. Trombositnya 4.000, cuma tinggal 4.000 trombositnya. Benar-benar pucat. Sebelum di sini kita di Hermina Jatinegara, itu pun kayak nggak diobatin. Sampai mabuknya pun berdarah, muntah. Jadi baru minum susu, muntah, susunya keluar tapi warnanya pink, udah sama darah. Karena dia limpahnya udah bengkak dan dibilang udah pendarahan dalam. Dokternya cuma ngomong, dok ini gimana nih? Gak apa-apa, normal. Namanya pendarahan, pasti darahnya nyari jalan keluar. Ya kan? Dokter enak ngomongnya kan, cuma kan kita kan yang ngelihat orang
orang tua sendiri gitu. Akhirnya terus kita cari info, dikasihlah info dokter Bondan ini di rumah sakit PIK. Saya ke sana, malamnya saya langsung saya urus perpindahannya, transfer ke rumah sakit ini. Rabu pagi tanggal 15 Juli kita pindah ke rumah sakit PIK. Itu tanggal 18-nya lebaran. 18 Juli lebaran, jadi semua udah tutup. Dokternya bilang tanggal 21 kamu harus ke Singapura, bawa sumsumnya sampel ke sana ini. Tapi kan kita baru BNP di RSCM. RSCM paling kirimnya ke RSCM sama Darmais, paling hasilnya cuma leukemia udah, tapi nggak tahu kansernya jenisnya apa segala macam gitu. Kamu ke Singapura. Saya nggak punya paspor, yang punya Leti, paspornya tinggal 6 bulan. Itu pun dia nggak bisa ninggalin Sabina gitu. Mikir, akhirnya ditolongin Astrid yang berangkat. Nah ini saya coba urus paspor, imigrasi udah tutup karena lebaran. Astrid berangkat, bawa sampel sumsumnya. Nah ini bulan Agustus, jadi dia udah mulai kena obat kemo, gendut dia tuh, makan bisa 4 kali 5 kali sehari. Kalau ini yang pertama ya, ini sebelum kemo baru masuk, tapi udah habis transfusi. Jadi yang tadi 4.000, ini setelah transfusi dia udah mulai segar, tapi udah kurus. Tadi yang ini udah gendut, ini Agustus, udah kena obat kemo tuh udah tembung, lihatnya lucu tuh. Ini 17 Agustus dia lagi hormat soalnya, inget banget. Ini apa ya? Oh ini video ya, nah ini video salah satu proses kemo intratekalnya. Jadi dia ditusuknya di tulang belakang langsung di ruas kedua 4. Mau disetel? Oh disetel aja satunya. Jadi pesan dokternya, kamu harus tega, tapi nggak boleh nangis di depan anak kamu. Jadi kita kalau nangis ngumpet-ngumpet, kalau sedih, nah ini dokternya, jadi harus dipegangin kayak gitu. Tapi setiap kali dia melakukan ini, Sabina selalu minta nggak boleh enggak. Handphone saya nyala untuk lagu Show Me Your Glory. Setiap tindakan. Pernah sekali handphone saya mati. Ini dia harus begini, nggak boleh gerak, karena kalau nggak boleh begini, jadi harus lurus, karena dihitung luasnya itu. Nah ini itu jarumnya. Jadi suntikan yang pertama itu cuma bius di sekitar sini aja biar kebas. Jadi cairan otak. Jadi obatnya dimasukin ke situ, terus dia harus tiduran kepalanya di bawah 4 jam supaya obatnya masuk dan mencegah sel kankernya ke otak.
9 gitu. Habis itu sampai jam 12 jam 1 dia di kepalanya di bawah selama 4 jam kan setelah proses supaya obatnya naik ke otak dan mencegah sel kankernya ke otak. Habis setelah itu baru mulai minum dikit-dikit. Kalau udah nggak muntah boleh minum susu, terus boleh mulai makan. Setelah itu, nah ini dia ya sok-sokan lah, makanya sebelum bisa baca. Oke, so baca Alkitab. Nah ini jarum yang tadi, ini kunci mobil saya. Saya sampai ini kunci mobil saya ini. Ya jarumnya segitulah kira-kira. Itu jarum untuk kemonya. Ini waktu itu yang udah ini Agustus juga ya. Ini Agustus masih baru-baru lah. Masih foto-foto sama suster sama dokter. Nah ini yang high dose. Kalau high dose itu mereka ngambil pembuluh darah besar. Pilihannya cuma 2, di selangkangan atau di sini. Ini kan gede. Karena dia anak kecil, dia nggak boleh di sini atau langsung di sini. Di sini kan yang langsung ke jantung, itu nggak boleh. Jadi dia ngambilnya di selangkangan. Dia pakai CVC itu apa ya namanya? Pokoknya ada selangnya itu di pembuluh darah gitu. Nah ini pas mulai rontok, dia minta temenin, jadi kita botak bareng. Mau minta temenin ya udah, ayo kita botak bareng. Mami juga, maminya nggak mau. Ini lagi ngedrop. Ini Januari 2016. Dia ngedrop cuma karena gara-gara radang tenggorokan. Radang tenggorokan sampai waktu itu kita gini. Ya ampun Sa, radang tenggorokan dulu kamu belum sakit paling 100.000, 200.000. Masa sekarang 25 juta. Serius 25 juta, 10 hari di rumah sakit cuma radang tenggorokan. Pertama kan udah yang aduh ya udah deh masuk lihat hari pertama, terus hari ketiga mulai ke admin gitu kan, mau ngecek total sementara cek. Lihat hari kelima, terus hari kelima mulai tuh dokternya ini nggak sembuh harus antibiotik. Ternyata sekali suntik antibiotik itu 2,2. Itu berapa kali suntik sampai akhirnya dia bisa ini. Nah ini sempat digunain di film, jadi pas lagi ngedrop kita lagi di kamar, terus saya peluk si Lady fotoin. Waktu itu filmnya Wina yang Super Didi, dia minta ayah sama anak, terus, oh kirim aja nih foto ini bisa gitu. Ternyata jadi pemenang, dikasih hadiah apa ya waktu itu, voucher kalau misalnya voucher belanja gitu. Ini yang pas lagi ngedrop juga. Ini kita di rumah. Ini Sabina ulang tahun. Maret 2016. Karena nggak bisa kemana-mana, ya udah kita di kamar aja, kita hias-hias di rumah gitu. Terus pesan baju barengan online. Kenapa sih? Ya My Little Pony, mintanya My Little Pony. Kita cari berduaan. Ini kita masih tinggal di rumah di Galaxy. Ini lagi mau check up. Ya bercantik-cantik ria lah, selfie-selfiean di kursi belakang. Ini pas ulang tahun saya. Ini yang pas lagi ngedrop tadi juga. Jadi fotonya, ya kita ganti-gantian fotonya gitu. Padahal sih kayaknya juga lagi ngedrop. Nah Januari 2017. Itu ini yang pas sebelum ketemu Ahok. Jadi ini salah satu yang dikirim ke Ahok. Waktu itu awalnya Leti lagi nonton, terus lagi nonton yang pengadilan yang nota keberatannya Ahok, kan dia nangis tuh. Tadi ikut nonton, nanya, itu siapa sih? Aku nggak boleh takut-takut ya, semangat. Tuhan Yesus tolongin Bu, nggak boleh takut-takut kan? Jadi kan semua orang itu cacat, pergi. Jadi dia nanya, itu siapa sih gitu, kok nangis
nangis gitu di TV gitu. Terus ya itu ceritalah secara garis besar gini. Kasian ya, aku mau doain dia, terus dia doain. Terus Astrid karena waktu itu gadis Ahok denger, kalau doa direkam dong gitu. Ya udah nanti kita rekam deh pas dia mau, soalnya mut-mutan. Pas dia mau, kita rekam lah, si Liti rekam di rumah, kirim ke Astrid. Itu Senin malam ya. Senin malam, Selasa paginya Ahok sidang yang kelima ya. Sidang yang kelima, ternyata dikirim Senin malam itu sama Astrid ke Ahok langsung. Terus Ahok bilang ngobrol-ngobrol, oh yaudah saya mau kunjungin dia. Rabu pagi ditelepon tiba-tiba gitu, mau datang mau depan, kaget juga kan, mau datang Ahok gitu, ngapain gitu kan. Ternyata cuma gara-gara dia doain doang. Ini doanya dia juga sih. Ini doa yang buat Ahok. Jadi ini kalau ke belakang itu ini pintu ke arah dapur, itu kita punya ada salib lah di situ. Nah dia kalau doa selalu di situ. Nah ini fotonya pas Ahok ke rumah. Oh ini masih yang Maret, yang 2015 ini baru-baru. Nah ini yang pas dia datang minta masakin kopi kecap. Ini juga pas, ini masih 2015 ini. Ini yang pas di rumah yang dia doa bareng sama Ahok, doa makan. Ya berarti anak kecil gitu ya, masih pengen makan tahu. Ini salah satu tindakan tapi pakai suntikannya pakai infus di tangan. Ini yang tadi. Nah ini lagi ngobrolnya kayak orang gede. Ngobrolin Tuhan Yesus. Kamu ngomongin apa sih saya sebenarnya? Kayaknya sih ngebahas Tuhan Yesus. Nah ini 16 Juni kemarin, ini udah mau kemo dan ambil sampel sumsum tulang. Ini udah di ruang operasi. Ya mau dibius sih lagi pas mau dibius. Ya tadi. Nah ini salah satu tindakannya ambil sampel sumsumnya. Jadi dari tulang pinggulnya dibor untuk ngambil. Nah ini ya ini imannya dia lah bahwa itu adalah kemonya yang terakhir dan memang ternyata Tuhan kabulin. Jadi kemarin 2 minggu yang lalu itu tanggal 16 Juni memang jadi kemonya Sabina yang terakhir, karena dari sebelum-sebelumnya pun, dari awal-awalnya pun dia selalu doa, Tuhan Yesus sudah sembuhin aku, Tuhan Yesus sudah sembuhin aku, selalu kayak gitu. Dan mungkin nambahin
Mungkin Sabina yang cerita, San. Come here. Jadi beberapa hari yang lalu tiba-tiba, kemarin ya? Oh iya, kemarin itu tiba-tiba dia bangun tidur, saya sih udah pergi ke kantor. Oh, mungkin ibunya. Iya, shalom. Ya, mau ceritain kemarin, baru persis kemarin. Beda seperti emang biasanya gitu ya. Kemarin tuh dia memang happy banget. Maksudnya ini anak kenapa gitu ya. Terus mukanya tuh beda banget, seneng banget ya. Terus cerita, Mah, aku mau cerita something gitu selalu kan dia ngomong. Apaan? Cuman kan pikir sambil masakin susu ya. Mami lagi masak susu gitu. Iya, listen deh. Kenapa? Aku mimpi indah semalam. Terus aku cuma bilang, oh ya udah kan kamu doa, makanya harus doa terus. Dia kan kadang suka kalau males dia langsung tidur gitu ya. Iya, aku seneng banget. Pertama kan memang nggak dengerin aku sih gitu, dengerin aku. Ya udah. Terus dia bilang, semalam aku mimpi bagus banget. Si Tuhan Yesus datang. Hah? Maksudnya ya bener apa ngantar percaya? Enggak juga sih. Akhirnya aku karena penasaran mendengar ceritanya gitu ya, karena memang kok dia beda banget gitu ya. Ntar aku juga takut kalau mimpi begitu kan, agak takut juga ya. Iya, Tuhan Yesus datang. Terus dia bawa aku deh ke surga. Hah? Ke surga? Memang surga itu kayak gimana? Di sana banyak bunga-bunga. Aku petikin 2, dia cerita gitu. Aku petikin 2 buat kamu sama si Pap. Terus buat Sabina gitu kan. Buat Sabina, kan kamu bisa share sama aku. Dia bilang gitu. Terus di sana bagus banget. Terus apalagi Sabina di sana? Udah bagus banget, pokoknya ada malaikat. Dia cerita malaikatnya kecil. Dia bisa terbang cuma pakai celana doang, dia bilang gitu. Oh gitu, aku kan sengaja kan pancing. Terus apalagi? Kata Tuhan Yesus, aku sudah sembuh loh. Kamu senang gak dengarnya? Dia bilang gitu. Aku sudah sembuh banget loh, katanya nggak sakit-sakit lagi. Senang banget, sampai maksudnya dia loncat juga. Kemarin kan sebelum itu udah dengar dari dokternya juga kan. Terus aku bilang, ini luar biasa banget, kamu bisa. Dia sebenarnya sering banget cerita-cerita kayak gitu. Cuman aku pikir, tapi kok bisa segampang itu Sabina ya? Aku juga belum pernah gitu kan, aku pikirnya gitu kan. Tapi dia bilang, Tuhan Yesus baik banget ya Mam, dia bilang gitu. Terus dia bilang, aku sudah sembuh banget loh. Kemarin kan Opa bilang sudah sembuh, dia bilang gitu. Tapi ini Tuhan Yesus langsung ngomong sama dia, Sabina tuh udah sembuh, gak sakit-sakit lagi ya. Gitu kan. Luar biasa sih. Saya sih pengen kasih kesaksian aja juga sih yang saya alami selama ini kan bareng Sabina terus dari dia awal sampai sekarang akhir gitu, sampai maksudnya ya luar biasa. Ya ukuran manusia aku belum tentu kuat untuk lewatin itu semua kan. Tapi Tuhan Yesus sudah ya nolongin selama ini, beri kekuatan, beri kemampuan, walaupun Tuhan aku nggak kuat sebenarnya ngeliatin proses penyembuhannya dia, pengobatannya dia. Tapi dia luar biasa banget. Walaupun dia udah sakit, seharusnya kita yang nenangin, dia balik nenangin ke kita gitu. Mami gak usah sedih-sedih, kan ada Tuhan Yesus. Gak boleh sedih-sedih dong. Tuhan Yesus ada kok selalu buat gitu. Itu nanti dia bilang berapa kali dia lagi tindakan, dia selalu cerita, Mami tahu gak ada Tuhan Yesus? Tadi ada loh dia, selalu ngomong gitu kan. Oh iya, aku sih cuman ya udah dengerin aja dia ngomong. Tapi memang sih luar biasa. Melalui Sabina juga saya banyak banget belajar sih. Luar biasa banget. Semoga boleh Sabina nanti mau jadi pendeta, katanya dia bilang. Tuhan Yesus sudah tolong Sabina, jadi Sabina juga harus nolongin banyak orang, dia bilang. Menjadi berkat buat banyak orang. Oh iya, dia setiap kali check up, kan tiap minggu kita check up, dia selalu nggak lupa untuk minta tuh, Opa, kamu harus doain aku. Jadi setiap habis check up pasti didoain. Pokoknya dia bilang dari awal sih, sebelum juga kita tahu dia udah sembuh banget, dia sudah bilang, Tuhan Yesus sudah sembuhin aku. Papa, Mama, dan aku. Ini Sabina. Jadi intinya memang proses dari
ya tergantung waktunya Tuhan lah ya. Mungkin ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang mungkin sampai saat ini belum dijawab, belum ketahuan, tapi ya kita yakinlah bahwa setiap proses itu pasti ada kemenangan kalau kita dalam Tuhan. Dan setiap kita selesai kemenangan, setiap kita diangkat ke level yang lebih baru, pasti selalu ada tantangan lagi, pasti ada selalu masalah lagi. Tapi intinya sih Tuhan nggak pernah bilang, ayo ikut sama aku, ayo kamu jadi muridku, kamu akan hidup bergelimangan harta atau senang-senang, enggak. Cuma Tuhan selalu bilang setiap saat aku akan selalu di samping kamu. Jadi ya setiap kita ada masalah lebih tenang. Melalui proses ini pun pasti Leti sendiri punya prosesnya, saya punya proses, dan intinya kita semua diproses soal hubungan. Ya hubungan saya sama Leti, hubungan saya sama orang tua saya, Leti dan orang tuanya, ya kita semua sekeluarga. Dan yang pertama hubungan kita sama Tuhan. Hubungannya juga masih jalan 6 bulan lagi, perjalanan kita juga masih panjang, dan kita yakin ya Tuhan pasti selalu membimbing kita. Mungkin itu aja. Terima kasih semuanya.